Shalom teman-teman Battle Teens Kelapa Gading. Aku harap kalian semua hari ini kabarnya luar biasa. Yes, hari ini siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh dong sama-sama lift the love button there. Coba diklik. Dan mari kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Yes. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Let's say, through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Because when nothing is impossible, through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Oh, you, I can do anything. Let's say, I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Siapa yang percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita? Yes. Kita mau nyatakan rasa percaya kita buat Tuhan kita, amin. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, yes, Lord. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Mari teman-teman, hari ini kita mau sama-sama siapkan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab semua hanya karena Dia dan hanya karena kuasanya teman-teman kita bisa ada sampai hari ini. Thank you Jesus.
kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa dulu yuk. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Kau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu saja ya Bapa, dan dapat merema di hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo gengs, welcome back again teman-teman semua. I hope you guys doing wonderful, okay. I hope you guys tetap di rumah gitu kan, stay safe, tetap stay at home gitu. So, hari ini aku akan membawakannya dengan judul No Gossip teman-teman. So, siapa sih di sini yang nggak tahu gosip itu apa, kata gosip itu apa? Well, teman-teman pasti lebih taunya dengan kata gibah gitu teman-teman. Gibahin orang lain. Yang intinya tuh kita ngomongin orang lain, mau negatif atau positif gitu teman-teman. Apalagi kita tinggal di zaman, di masa, di generasi FOMO teman-teman. FOMO itu apa sih? Fear of missing out teman-teman. Kayak nggak mau ketinggalan berita, pengen up to date gitu, kepo terus. Nah itu ya yang membuat orang suka bergosip teman-teman, pengen membagikan berita baru atau mendengarkan berita baru teman-teman. Di Amsal 18 ayat 8 dikatakan seperti ini teman-teman. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. When it comes to gossip, gosip itu punya 3 jenis loh teman-teman. Jenis yang pertama ada fitnah. Fitnah itu ya kita menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Lalu yang kedua ada info menarik, di mana setiap ada gosip terbaru gitu, dia akan menyebarkannya seperti info menarik gitu. Lalu yang ketiga rumor. Seperti arti kata rumor itu ya berita yang beredar yang mungkin belum tentu benar gitu, tapi udah disebarkan layaknya fakta sesungguhnya, padahal itu masih rumor gitu, faktanya belum dibenarkan gitu. Lalu kalau teman-teman sering nonton berita gitu, nonton TV gitu, melihat ada public figure, artis, influencer gitu digosipin gitu kan, pasti banyak hal gitu yang digosipin untuk orang-orang yang terkenal gitu. Dan kalau teman-teman punya Instagram gitu, teman-teman bisa lihat bahwa akun-akun gosip itu memiliki followers yang banyak teman-teman. Kenapa bisa banyak teman-teman? Seperti yang aku tadi mention teman-teman, bahwa kita adalah generasi FOMO gitu, fear of missing out gitu. Kita tinggal di zaman generasi FOMO. Jadi banyak orang yang pengen tahu berita-berita terbaru lewat akun-akun gosip gitu teman-teman. Banyak gitu kalau teman-teman misalnya lihat di postingan dari selebriti, public figure atau artis gitu, kalau mereka post foto gitu pas lagi digosipin, isi kolom komentar mereka pasti penuh dengan ocehan netizen gitu. Banyak yang pengen meluapkan emosinya, opininya, dan lain sebagainya teman-teman. Padahal kita belum tahu kebenarannya gimana teman-teman. So, gosip itu kita sering temui di mana-mana. Di sekitar kita pun terdapat gosip gitu. So, pertanyaannya, boleh nggak sih orang Kristen bergosip? Well, of course, no. John Piper, seorang teologi, seorang pastor, mengatakan seperti ini. Gossip can be true, but most always negative. Hal-hal yang digosipkan bisa jadi sebuah fakta, tapi hampir selalu menyampaikannya dengan tujuan negatif teman-teman. Nah, tujuan negatif ini yang menjadikan aspek penting
buat bergosip gitu. Mungkin kita nggak pernah gitu baca atau lihat di Alkitab gitu tentang gimana dosa gosip itu sebenarnya terjadi gitu. Tapi di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah melarang pengikutnya untuk menghakimi sesamanya. Di Matius 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Di dunia ini, yang udah jatuh ke dalam dosa, gak ada itu dosa yang parah sama dosa yang nggak parah gitu. Semua dosa ya sama aja dosa gitu. Dosa di dalam bahasa Inggris itu adalah sin, di mana huruf I itu ada di tengah, di center gitu. Jadi it's all about me, I'm the one. Aku yang ada di tengah itu, aku yang diutamakan. Jadi nggak heran gitu kalau teman-teman ada lihat orang bergosip itu pasti menceritakannya kejelekan orang, yang menjatuhkan orang gitu kan, agar merasa diri sendiri tuh lebih tinggi gitu kan. Nah, di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 berkata seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kita diberi anugerah gitu, berbicara biar kita saling mengasihi, kita saling membangun gitu. Sama seperti anggota tubuh gitu, diciptakan untuk saling melengkapi, saling mengasihi, kita saling membangun gitu. Nah, seperti yang aku sering bilang di Komsel, BTW teman-teman kalau yang belum Komsel gitu bisa kontak aku gitu, nanti kita atur jadwal. Nah, itu intermezzo aja. Jadi di Komsel aku selalu bilang bahwa lidah kita itu seperti pedang, teman-teman. Pedang kalau di dalam peperangan gitu kan biasa buat lawan-lawanan gitu kan ya, buat bertengkar gitu. Pedang kalau dipakai dengan benar itu bisa buat ngelindungin banyak orang, teman-teman. Buat orang-orang di sekitarnya, buat ngelindungi gitu. Tapi kalau orang jahat yang menggunakan pedang itu, pedangnya bisa digunakan buat menyakiti orang lain, bisa membunuh orang lain. Saat kita menyakiti orang lain gitu, hal-hal yang kita katakan kepada orang itu kita nggak bisa tarik lagi, karena spoken word cannot become unspoken gitu. Jadinya cuma ada kata maaf gitu setelah kita ngata-ngatain seseorang gitu. Kata maaf gitu gampang buat dikatakan gitu. Setelah menyakiti orang lain, kata maaf itu gampang gitu, easy gitu. Maaf bisa dimaafin gitu. Tapi sakit di hati itu bakal ada bekasnya gitu, teman-teman. Seperti kalau teman-teman jatuh gitu kan, terus luka berdarah gitu, teman-teman cuci, terus teman-teman hansaplasin atau perban gitu kan, bisa sembuh teman-teman, tapi pasti bakal ada nanah gitu, teman-teman. Nah, jadi apa sih hal yang bisa kita lakukan daripada ngegosip gitu, teman-teman? Yang pertama, gossip less, gospel more. Kita nggak usah ngomongin, kita nggak usah ngegosipin orang lain gitu, yang hanya akan membuat kita semakin berdosa gitu, karena kita ngomongin hal-hal negatif tentang orang lain. Tapi sering-seringlah bicarain tentang Injil gitu. Mungkin gak harus tentang kayak misalnya Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, kalau ayatnya kayak begitu,
kayak buat orang yang baru mengenal Tuhan atau baru mau mengenal Tuhan kayak berat banget gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan perkataan-perkataan teman-teman sendiri gitu yang keluar dari mulut kita, itu merupakan hal yang memuliakan nama Tuhan juga loh, dan bukan jadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi sampai menyebarkan kebencian gitu, fitnah buat orang lain. Dengan kita gosipin orang lain, tanpa sadar kita juga sedang membagikan kekesalan kita, kebencian kita terhadap orang yang kita gosipin. Daripada teman-teman menyebarkan hal-hal negatif gitu, mending kita menyebarkan hal yang positif. Yang pasti bukan positif corona ya kita sebarin ya, itu nggak baik gitu. Kok aku bukan orang yang bisa ngomong bagus gitu, bisa ngomong di depan kamera gitu, atau bisa bagikan firman Tuhan dengan baik gitu tuh kok. Nah, mungkin teman-teman bisa start gitu dengan berdoa gitu teman-teman. Mendoakan teman-teman yang ada di sekitar, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Itu salah satu yang bisa membantu gospel teman-teman. Lalu dari situ teman-teman belajar mengembangkan lagi biar bisa membagikan firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita ambil contoh gitu di dalam Alkitab gitu, contohnya adalah Simon Petrus gitu. Simon Petrus awalnya dulu apa? Penjala ikan, tapi diajak sama Tuhan menjadi penjala manusia gitu kan. Sama juga sama kayak Matius. Matius awalnya apa sih? Dia pemungut cukai gitu kan. Terus diajak makan sama Tuhan. Tiba-tiba diajak jadi murid Tuhan Yesus. So, masuk ke poin yang kedua teman-teman. Spread God's love. Daripada kebanyakan bagiin hoax gitu, hal-hal negatif, mending kita lebih banyak bertindak gitu teman-teman. Bertindak membagikan kasih. Perhatikan satu demi satu yang lain juga. Ada quotes mengatakan seperti ini, talk less, do more. Jadi lebih baik kita banyak tindakan tapi sedikit kita ngomong gitu kan. Kalau kita ngomong doang tapi nggak ada bertindak nolong orang lain gitu ya sama aja bohong gitu kan. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata seperti ini teman-teman. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jangan cuma terbatas dengan ucapan-ucapan omongan doang teman-teman, tapi aplikasikanlah secara nyata gitu, lewat perbuatan-perbuatan kebenaran di kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman. Kita mau gitu menyebarkan kasih Tuhan, ya kita harus menjadi teladan gitu, jadi role model. Jaga attitude kita teman-teman. Attitude kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita teman-teman. Orang akan mencontoh kita teman-teman. Kalau attitude kita jelek teman-teman, orang-orang bakal mencontoh yang jelek juga teman-teman, karena mereka belajar dari kita teman-teman. Kita jadi teladan mereka, mereka bakal mencontoh kita gitu. Kita bisa belajar mengasihi sesama kita, kita bisa mengasihi sesama kita dari siapa teman-teman? Dari Tuhan, dari Bapa kita di surga gitu teman-teman. Bapak mengasihi kita sampai dia rela gitu memberikan anaknya yang tunggal gitu buat turun ke bumi untuk membagikan firman Tuhan, terus mati di kayu salib gitu untuk menghapus dosa-dosa kita, biar kita nggak usah memikul kayu salib lagi, kita nggak usah mati di kayu salib teman-teman. Kita sudah hidup baru gitu, kita udah, dosa kita udah dihapuskan gitu, dan kita bisa hidup nggak harus mati di kayu salib teman-teman. Teman-teman lihat di sekitar teman-teman kita gitu yang membutuhkan kasihnya Tuhan mana aja gitu. Mungkin mereka lagi kecewa sama keluarganya, sama orang tua, sama teman-temannya, dan akhirnya mereka menyalahkan Tuhan gitu. Tuhan, kenapa sih
aku dilahirkan di keluarga seperti ini, kenapa sih aku punya teman seperti ini, aku punya orang tua seperti ini tuh, kenapa Tuhan gitu. Nah, inilah mereka orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan gitu teman-teman. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan seperti ini teman-teman. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Intinya adalah teman-teman seperti ini. Kita punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Terus kita membagikan kasihnya. Itulah yang menunjukkan seberapa besar kasih Allah dalam hidup kita, teman-teman. Dalam hidup manusia, dalam kita gitu, dalam diri kita. Dan sejauh mana kita menghargai kasihnya di dalam kita, kasih yang telah Dia kasih ke kita, kasih yang telah Bapa kasih ke kita. So, aku nggak bakal berpanjang-panjang lebar lagi. Aku last question aja buat teman-teman semua. What will you choose gitu teman-teman? Apakah teman-teman masih akan bergosip atau memilih gospel gitu? Which one will you choose? Gosip or gospel? So itu yang akan menutup dari sharing aku hari ini teman-teman. Sebelum kita tutup firman ini, kita bersatu dalam doa dulu ya teman-teman semua. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan telah atas bimbingan yang telah Kau berikan ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, dan kami sudah belajar ya Bapa bahwa kami harus membagikan kasih-Mu ya Bapa, membagikan gospel ya Bapa, mengurangi gosip kami ya Bapa, dan melihat orang-orang di sekitar kami ya Bapa membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, yuk kita kembali lagi bersatu hati dalam doa, agar kita ingin mendoakan teman-teman kita, buat berdoa untuk gereja, untuk Indonesia, COVID gitu, untuk Jakarta gitu, dan lain sebagainya teman-teman. Yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, kami bersatu hati ya Bapa, berkumpul ya Bapa, ingin berdoa bersama ya Bapa. Kami bawa ya Bapa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau yang lindungi selalu bangsa Indonesia dari mahabahaya ya Bapa. Kau yang pakai Pak Jokowi ya Bapak, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ya Bapak, dan jajaran menterinya ya Bapak, agar membantu membangun Indonesia lebih baik lagi ya Bapak ke depannya ya Bapak. Kau yang tumpang tangan pada Bapak Jokowi ya Bapak, dan juga Gubernur DKI Jakarta ya Bapak, agar hal-hal yang ada di Indonesia Bapak dapat diselesaikan ya Bapak. Hal di Jakarta juga ya Bapak, kami berdoa untuk Jakarta ya Bapak, agar tidak ada banjir-banjir ya Bapak, agar cuaca semakin mendukung ya Bapak, cuaca cerah ya Bapak, yang agar kami dapat beraktivitas kembali ya Bapak. Berdoa juga untuk COVID-19 ya Bapak, kami percaya Bapak bahwa ini adalah sebuah panggilan untuk kami ya Bapak, untuk kembali ya Bapak, untuk bersama ya Bapak membuat quality time ya Bapak, lebih-lebih lagi ya Bapak. Berdoa Bapak untuk COVID-19 ya Bapak, agar cepat selesai hilang ya Bapak dari Indonesia ya Bapak, agar kami dapat kembali bersosialisasi dengan teman-teman kami ya Bapak. Berdoa juga untuk gereja kami ya Bapak, berdoa untuk gembala-gembala kami ya Bapak. Kau yang tuntun tiap langkah mereka ya Bapak, Kau yang berkati mereka ya Bapak, lebih-lebih lagi ya Bapak, agar gereja-Mu yang ada di Indonesia ya Bapak dapat berlipat-lipat ganda lagi ya Bapak, lebih banyak lagi ya Bapak, banyak orang lagi lebih percaya lagi ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk Battle Teens ya Bapak, untuk komunitas kami ya Bapak. Kami percaya Bapak ini adalah wadah bagi anak-anak muda ya Bapak yang haus akan Engkau ya Bapak. Kami percaya Bapak akan ada banyak generasi-generasi baru yang akan masuk ya Bapak, yang ingin mengenal Engkau ya Bapak. Berdoa juga untuk acara Natal kami ya Bapak nanti ya Bapak, yang akan bersama dengan Battle Youth ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, lancarkan segala hal yang kami persiapkan ya Bapak. Engkau yang tutup bungkus acara ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak, agar kami semua dapat
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Ibadah kami telah selesai ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.